Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, Kak Alfa, nama saya Nadia. Saya anggota Kementerian Luar Negeri PPMI Mesir 2023, juga merupakan mahasiswi Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Sebelumnya, selamat siang waktu Kairo dan selamat sore menjelang malam waktu Indonesia, teman-teman semuanya. Dan pemateri kita, halo Kak Aufa, apa kabar Kak? Alhamdulillah. Kakak sekarang posisinya di mana ya Kak ya? Lagi di Indonesia atau lagi di Australia? Aku di Australia karena kan lagi kuliah, jadi masih stay di sini. Oh iya, berarti kalau di Australia sekarang jam berapa sih Kak? Aku kurang tahu. Kalau di stateku jam 9, tapi kalau di other state jam 10 malam. Oh, jam 10 malam. Berarti udah Iya. lumayan malam ya. Berarti tadi selamat siang waktu Kairo, selamat sore waktu Indonesia, dan selamat malam waktu Australia buat Kaufa. Buat teman-teman semuanya, selamat datang. Selamat datang kembali saya ucapkan di International Scholarship Festival yang diadakan oleh PPMI Mesir, yang mana ini sudah diadakan dari 2 hari yang lalu, mengundang 5 pemateri dari 5 benua yang berbeda, dengan tema Leading the Nation's Growth by Empowering Global Education. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Sekretaris Jenderal PPMI Mesir, kami mengadakan program ini karena mayoritas mahasiswa yang belajar di Mesir ini adalah mahasiswa S1, Kak. Jadi kami ingin memberikan informasi mengenai S2 yang ada di benua-benua lain gitu. Jadi kami membuka akses dan sarana kepada teman-teman yang mempunyai minat untuk kuliah di benua-benua tersebut. Dan hari ini kita dibersamai oleh pemateri yang luar biasa dan akan menyampaikan materi yang sangat menarik juga dari Australia. Jadi saya izin bacakan CV-nya ya Kak ya. Oke. Nama lengkap Kakak, Kak Aufa Miladia Izzah, SPSI. Kak Aufa telah menyelesaikan pendidikan sarjana strata 1 di Universitas Indonesia, jurusan psikologi dengan predikat cum laude. Lalu Kak Aufa Miladia juga merupakan awardee LPDP 2022, sehingga Kak Aufa sekarang merupakan mahasiswa Master of Educational Studies di University of Queensland. Ada banyak juga pengalaman workshop, training, terus work experience Kak Aufa yang tidak saya bacakan semuanya. Salah satunya ada Kak Aufa merupakan runner-up the most outstanding student Fakultas Psikologi Universitas Indonesia tahun 2020. Kak Aufa juga bekerja sebagai Lead of Learning Development at Pemimpin.id tahun 2021 sampai 2022. Pemimpin.id ini startup yang bergerak di bidang leadership gitu, betul ya Kak Aufa? Lalu Kak Aufa juga merupakan study abroad mentor di Scooters tahun 2022 sampai sekarang. Scooters ini menarik banget teman-teman. Kebetulan aku nge-follow Instagram Scooters ini, dia menyediakan informasi untuk kuliah ke luar negeri. Wah, keren banget Kak Aufa. Oke. Aku berarti manggilnya Kak Aufa aja ya Kak, atau dipanggilnya Bener-bener. siapa? Iya bener, Aufa aja. Langsung Kak Aufa. Oke. Langsung aja teman-teman, mungkin di sini udah kepo banget. Gimana sih materi untuk melanjutkan S2 ke Australia? Kepada Kak Aufa Miladia Izzah, dipersilakan. Oke, terima kasih banyak. Aku izin share screen ya, teman-teman. Oke. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Kak, sudah jelas. Oke deh, kalau gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam, teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, aku Aufa.
Di sini aku akan lebih ngebahas terkait gimana sih proses daftar kuliah di Australia dan juga apa aja sih scholarship yang tersedia kalau mau kuliah di sini. Sebelumnya mungkin kita bisa kenalan dikit lagi. Tadi udah sempat disebutin sebelumnya kalau nama aku Aufa. Sekarang aku lagi kuliah di University of Queensland. Nama programnya Master of Educational Studies, tapi untuk penjurusannya sendiri, aku ngambil psikologi pendidikan. Untuk sekarang juga seperti teman-teman, aku juga pengurus PPI. Cuma aku pengurus PPI di kampusku di University of Queensland. Dan untuk sekolahnya sendiri, alhamdulillah aku di sini sekolah menggunakan LPDP scholarship. Cuma selain LPDP ada banyak banget sih opsi beasiswa yang nanti teman-teman bisa coba. Nah, untuk hari ini sendiri sih kurang lebih kita akan bahas 6 hal ini. Nanti kita bisa kupas satu-satu. Semisal nanti ada teman-teman yang mau menanyakan perihal gimana kuliah di sini atau biayanya, nanti bisa banget ditanya via chat ataupun open mic. Nah, yang pertama terkait hidup di Australia. Jadi, Australia itu bukan negara, negara sih, tapi juga sebuah benua. Lebih tepatnya dia negara persemakmuran. Kenapa disebut negara persemakmuran? Karena di dalam benua ini tuh kurang lebih ada 7 state atau 7 negara bagian yang masing-masing tuh punya kekuasaan atau ya dikelola sendiri gitu. Kurang lebih ada Western Australia, Northern Queensland, South Australia, New banget kayak Tasmania atau Victoria atau New South Wales yang lebih dekat ke kutub gitu. Nah, menariknya ternyata ketimbang benua Eropa, benua Australia itu jauh lebih gede dan lebih lebar. Jadi kalau misalkan nih aku punya teman di Sydney atau di Melbourne, aku kira dulu itu tuh kayak oh Jakarta, Bandung kali ya deket gitu. Ternyata enggak. Itu ibarat kayak dari Jakarta ke Banyuwangi gitu. Jadi butuh waktu 15 sampai 20 jam lewat jalur darat kalau mau ketemu mereka. Tapi better naik pesawat lah 3 jam udah nyampe. Gitu. Jadi emang ternyata dari segi scale wilayah tuh gede banget. Nah, untuk hidup di Australia sendiri sih yang aku highlight kurang lebih ada 4 hal ini. Dan ini juga cukup jadi hal yang mengejutkan bagi aku ketika nyampe pertama kali di sini. Yang pertama, Australia itu 4 musim, tapi kebalik 4 musimnya sama Eropa. Kalau Eropa kan winternya di musim dinginnya di Desember. Nah, kita musim dingin itu di bulan Juli, Juni, Juli, Agustus itu musim dingin. Jadi sekarang tuh baru selesai musim dingin. Nah, musim panasnya itu di Desember, kebalikan dari Eropa. Nah, terus negara ini tuh benar-benar sangat inklusif. Inklusif di sini tuh benar-benar mensupport berbagai negara yang hadir, negara pendatang. Misal aku sebagai orang Indonesia, dan juga nge-support berbagai agama, dan juga nge-support berbagai kebutuhan rekan-rekan disabilitas. Jadi benar-benar ramah sama disabilitas. Karena di sini sangat inklusif, di sini tuh gampang banget dapat makanan halal. Dan halalnya tuh beneran halal certificate gitu loh. Jadi ada sertifikat resminya dari kayak MUI Australianya gitu. Bahkan 90% ayam, ayam sapi kambing itu tuh udah RSPCA something gitu. Itu artinya udah kayak dipotong dengan metode yang halal. Karena mostly daging di sini terutama sapi, kambing itu tuh akan diekspor ke Indonesia juga, Indonesia, Malaysia dan Brunei. Jadi mereka butuh yang dipotong secara halal gitu. Terus orang-orang di sini tuh sangat work-life balance, jauh lebih work-life balance ketimbang orang-orang Indonesia. Kalau di Indonesia kan misalkan nih kerja itu harusnya dari jam 9 sampai jam 5 sore. Tapi seringkali realitanya lewat jam 5 tuh masih kerja gitu, nyampe malam lah. Atau ya lembur itu sering banget. Nah, tapi kalau di sini tuh enggak. Kalau misalkan kerja dari jam 9 sampai jam 5 ya udah beneran jam 9 sampai jam 5. Cuma permasalahannya yang berlaku kerja dari jam 9 sampai jam 5 itu bukan cuma orang-orang yang kerja kantoran, tapi juga kayak supermarket, terus restoran lagi ya, atau tempat-tempat hiburan tuh semua tutup di jam 5 sore. Jadi kalau mau belanja itu tuh ya nggak bisa malam.
ada sih beberapa toko yang buka lebih dari jam 5 sore, misal nyampe jam 8 malam gitu. Itu cuma sedikit, biasanya tuh toko-toko yang deket kampus, atau toko-toko yang emang di pusat kota. Biasanya tapi jam 8 udah tutup, paling malam tuh di jam 8. Terus uniknya juga, banyak banget resto yang tutup di hari Minggu. Resto ataupun toko-toko tuh banyak banget yang bener-bener tutup di hari Minggu. Atau kadang buka separuh hari aja nyampe jam 12. Kenapa kayak gitu sih? Karena emang mereka berusaha ngasih pekerjaan ini buat libur, libur secara proper juga gitu. Dan kenapa juga resto-resto malah pada tutup gitu di weekend, kan orang-orang pada mau jalan-jalan. Karena budayanya di sini kalau jalan-jalan tuh bukan kayak ke mall ataupun makan di restoran yang biasanya kayak orang-orang Indo gitu, tapi biasanya kalau jalan-jalan itu ya ke alam, either kayak ke air terjun atau piknik di taman atau ke pantai. Jadi pada bawa bekal sendirilah gitu, bukan makan di restoran, gitu. Terus yang terakhir, mungkin di sini banyak gitu yang dengar kayak, "Ih, Australia itu banyak banget binatang, ada laba-laba lah dan lain sebagainya." Nah, itu benar, emang di sini tuh rumahnya untuk banyak binatang, karena emang dari pemerintahnya sendiri berusaha untuk menjaga ekosistem binatang. Makanya, kalau di malam hari, jalanan tuh gelap banget, bener-bener nggak ada lampu, walaupun itu di kota. Kayak di depan rumahku tuh bener-bener gelap, nggak ada lampu. Karena kenapa digelapin, itu tuh untuk ngelindungin hewan-hewan terutama burung sih. Di sini tuh banyak banget satwa burung yang kalau lampunya tuh terang itu bakal ngeganggu mobilitas mereka gitu, jadi digelapin. Makanya bener-bener gelap banget. Walaupun gelap, tapi tetap aman sih. Aku biasanya juga pulang kayak dari kampus jam 10, jam 11 masih tetap nggak apa-apa gitu. Jadi kayak aman, yang penting bawa senter aja Berarti gitu. sekarang lagi gelap-gelapnya banget gitu ya, Kak? Jam segini. Oh, Apa terang? gelap banget sih, gelap. Bener-bener gelap. Kayak, Lebih aman aduh, ya? segelap itulah bener-bener nggak ada cahaya. Paling yang terang itu kalau di kota sih, yang beneran, misalkan kayak di Monas gitu, itu terang. Karena kan banyak beberapa perkantoran gitu ya. Tapi kalau udah ke daerah pemukiman, di luar tuh nggak ada yang nyalain lampu jalan. Atau paling kalau ada lampu tuh yang modelnya sensor, jadi kalau ada orang lewat baru nyala, tapi ntar mati lagi, gitu. Nah, untuk biaya hidupnya sendiri sih kurang lebih butuh 2.000 sampai 3.000 Australian dollar per bulan, atau sekitar 20 sampai 30 juta rupiah. Jadi bisa dibilang $1 sekitar 10.000 lah gitu. Nah, ini pun bukan biaya hidup yang bermewah-mewah, tapi ini udah yang versi hemat mahasiswa, yang udah harus masak sendiri tiap hari, nggak jajan, dan lain sebagainya. Kenapa sih semahal ini? Karena biaya hidup kayak biaya sewa tempat tinggalnya tuh mahal. Paling murah tuh 180 per minggu. Jadi di sini kalau nyewa kosan tuh mingguan bayarnya, nggak bulanan. Bisa sih dibayar bulanan, tapi semua persewaan ini tuh start harganya per minggu, gitu. Nah, paling murah tuh di 180 per minggu, itu pun ini sistem yang kayak kamar mandi sharing ber-30 kayak asrama yang bener-bener asrama gitu. Tapi kalau pengen yang model kamar sendiri, terus kamar mandinya dalam, itu mulai dari 300 Australian dollar atau sekitar 3 juta per minggu, atau ya 12 juta per bulan, gitu. Terus biaya makan juga mahal, terutama kalau jajan di luar sih. Kalau jajan di luar tuh paling enggak ngeluarin sekitar 20 sampai 30 dolar sekali makan, atau 200 sampai 300 ribu. Terus yang mahal juga tuh kita harus bayar bond. Bond itu tuh uang jaminan. Jadi setiap kita nyewa kosan, mereka akan minta uang jaminan setara dengan biaya sewa 1 bulan. Misal seminggu harga sewanya $200. Nah, berarti kita harus bayar bondnya untuk $800 gitu untuk 4 minggu gitu. Terus untuk public transportnya di sini oke banget sih. Ada bus, tram, terus kapal, lagi ya bus, tram, kapal, kereta, dan berbagai jenis tergantung kotanya, tergantung kota dan juga negara bagiannya karena beda-beda. Tapi kalau di kotaku di Brisbane adanya itu bus, tram, salah, bus, kereta sama kapal gitu. Dan ini harganya beda-beda. Nah, untuk transportasinya sendiri itu dia tergantung jarak. Biasanya jarak paling dekat tuh sekitar $3 atau $5 untuk negara bagian lain. Misal kayak di Sydney, di Melbourne itu start dari $5. Nah, untungnya sih untuk beberapa negara kadang tuh ada diskon 50% buat pelajar. Tapi itu cuma ada di Adelaide,
Perth sama di Brisbane. Untuk Sydney sama Melbourne udah nggak ada diskon, jadi harganya sama, gitu. Terus yang selanjutnya akan aku bahas terkait gimana sih kuliah di Australia. Kuliah di sini tuh bener-bener menyenangkan menurutku, karena aku ngerasa dosen-dosennya tuh bener-bener, apa ya, kalau dulu pengalaman waktu kuliah di Indonesia, dosen tuh jadi suatu hal yang menyeramkan dan kayak nggak ramah gitu. Nah, nyampe sini dosennya tuh benar-benar berusaha mengayomi dan juga apa ya, nge-support kita sesuai dengan gimana kondisi kita saat ini. Karena di Australia tuh percaya kalau tiap orang punya kebutuhan yang berbeda dan tiap orang proses belajar atau start point pemahamannya tuh beda-beda. Makanya butuh dibantu secara personal. Makanya juga di sini, mungkin aku lompat ke sini dulu. Di sini tuh ada banyak opsi jenis kelas. Kalau dulu di Indonesia tuh kayak aku kurang tahu tapi kalau di Mesir gimana. Tapi kalau dulu di Indonesia kan sistemnya kayak kuliah aja gitu ya. Dan ada sistem absen. Kalau absennya kurang dari 30% nggak bisa ikut ujian. Nah, kalau di sini tuh kurang lebih ada dua jenis kelas. Ada satunya lecture, ada satu lagi tutor. Nah, kalau lecture itu kayak kuliah yang sistemnya materi gitu, kuliah umum. Nah, itu kita nggak wajib datang karena itu semua bakal di-record dan dimasukin di-upload juga nanti di Blackboard atau kayak sejenis Google Drive-nya gitu. Jadi kalau nggak masuk kelas ya bisalah nanti nonton, tapi jadinya kita nggak bisa ikut sesi interaktif diskusi di kelasnya. Nah, yang kedua ada namanya tutorial. Tutorial tuh yang berusaha untuk ngebantu kita biar kalau kita nggak paham bisa lebih paham gitu. Kayak apa ya, sesi private lah gitu, private one on one, gak one on one juga sih. Private tapi kayak sekelas bersepuluh sampai 15. Nah, biasanya di sini bakal ngebahas tugas. Jadi bisa nanya apapun, diskusi apapun, dibantuin untuk lebih paham dan lain sebagainya itu lewat di tutorial ini. Nah, ini yang cukup bikin aku kaget gitu kayak oh ternyata di sini nggak ada sistem absensi gitu. Nah, kalau misalkan untuk program master Australia sendiri, itu juga ada banyak opsinya. Secara umum ada 4 opsi. Ada master by research. Master by research tuh jadi kita harus ngelakuin riset selama nanti kuliah S2. Jadi outputnya atau pas lulus itu harus bikin tesis gitu. Kayak master di Indonesia. Nah, yang kedua ada juga master by coursework. Ini programku sekarang. Jadi dia nggak wajib bikin tesis, bahkan nggak harus bikin tesis. Yang penting ikut mata kuliahnya. Biasanya tuh ini mata kuliahnya lebih kayak 70% teori, 30% praktek. Jadi emang biasanya didesain untuk orang-orang yang udah punya pengalaman kerja sebelumnya dan emang pengen nerapin ilmunya pas setelah lulus nanti buat di tempat kerja gitu. Nah, buat syarat lulus dari Master by Coursework ini tuh yang penting menyelesaikan sekian SKS lah gitu. Jadi nggak perlu bikin tesis. Tapi tetap bisa ikut research project kalau misalkan punya kepikiran atau nantinya pengen PhD gitu. Boleh ikut ikut project tapi itu nggak wajib. Nah, yang ketiga itu mix antara Master by Research sama Master by Coursework. Jadi biasanya 1 tahun pertama dia mata kuliah semua gitu, kayak ya kuliah mata kuliah biasa, terus tahun berikutnya baru riset. Nah, yang keempat ada Master for Professional. Untuk Master for Professional, setahun nanti dia kuliah di kelas, tahunnya lagi nanti dia di lapangan. Jadi kayak magang gitu. Jadi kurang lebih ini 4 opsi yang bisa dipilih. Tapi katanya sih ada lebih banyak lagi opsinya, tergantung kampusnya. Cuma secara umum di kampus-kampus Australia 4 ini programnya. Jadi bisa bisa dicek nih sesuai masing-masing. Nah, terus yang bikin aku kaget juga di sini adalah sistem IPK-nya beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kan IPK itu 1 sampai 4. Nah, ternyata kalau di sini itu 1 sampai 7. Jadi perlu kayak menyesuaikan lagi gitu kayak oh sekian tuh biar bisa dapat bagus harus gimana kayak gitu. Dan semua materi pembelajaran termasuk materi yang perlu dibaca sebelum kelas ataupun recording setelah kelas itu diupload di namanya Blackboard atau tempat belajar online-nya gitulah gitu. Tapi intinya semua kampus di Australia pada pakai Blackboard ini sih gitu. Nah, next di sini tuh perpustakaannya banyak. Rata-rata kampus Australia itu punya banyak perpustakaan dan semuanya buka 24 jam. Karena kebiasaan mahasiswa sini adalah belajar dan nugas tuh di perpus. Jadi biasanya kalau kayak sekarang nih menjelang tugas akhir,
perpus tuh rame dan susah banget dapet tempat karena pada nugas semua di perpus, gitu. Nah, di sini juga terkait integritas akademiknya juga kuat banget. Mereka nggak noleransi terkait pencontekan, plagiasi, ataupun hal-hal lainnya yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa. Makanya untuk mencegah itu semua, kita tuh kalau ngupload tugas harus diupload ke Turnitin. Ini tuh untuk ngecek apakah kita ngeplagiat dan seberapa miripkah tulisan kita sama tulisan mahasiswa lain ataupun sama karya riset orang-orang profesional yang udah diupload sebelumnya. Selain dicek seberapa mirip, ini juga dicek apakah kita pakai AI atau enggak. Karena kan sekarang lagi musim banget tuh ChatGPT lah atau Grammarly Go. Nah, ini dicek kira-kira yang ngerjain paper ini tuh siapa? Apakah Aufa atau Aufa dibantu ChatGPT? Kayak gitu. Nah, yang enaknya lagi di sini tuh banyak banget project yang bisa diikutin dan ini semua kebanyakan berbayar. Jadi ada research grant gitu. Kayak yang paling hit sekarang tuh yang lagi jadi banyak banget omongan di antara mahasiswa buat join summer research program atau program riset di musim panas nanti di Desember. Karena pertama dapat manfaatnya bagus, gitu bisa belajar riset sama profesional. Terus yang kedua dapat grant itu tadi sekitar $3.000 selama sebulan. Terus juga banyak program magang yang bisa diikutin, karena di sini kayak tiap minggu tuh ada visit dari perusahaan untuk nge-scout atau kayak apa ya, nawarin gitu mahasiswa di sini, mau nggak nanti pas lagi libur coba magang atau kerja di perusahaan kami. Jadi kayak malah perusahaan yang pada jemput bola buat ngajakin mahasiswa-mahasiswa biar bisa langsung dapat pengalaman kerja gitu. Nah, tadi aku sempat bilang terkait Blackboard kan. Jadi mayoritas kampus-kampus di sini tuh pada pakai Blackboard ini. Nanti di sini kalau dibuka ada listnya gitu, nama mata kuliahnya. Nah, nanti di masing-masing mata kuliah ini tuh bakal diupload terkait bahan bacaan yang harus dibaca sebelum kelas sama rekaman kuliah yang dihadirin di sesi itu. Terus upload-upload tugas juga di sini. Kayak gini, misalkan kayak di sini ada yang rekaman kuliah, di sini ditaruh semua di sini. Nah, terkait yang upload tugas, di-uploadnya di namanya di Turnitin. Jadi kalau kita upload tugas langsung kelihatan kayak gini nih. Seberapa miripkah tugas kita sama karya orang lain. 6 itu tuh kayak persentase seberapa mirip tugas kita sama source-source yang ada di internet secara umum. Kalau di jurusan sosial, itu nggak boleh lebih dari 10% kemiripannya. Tapi kalau di jurusan sains, batasnya tuh di 20%. Jadi lebih longgar di sains, karena kalau di sains kan banyak term-term yang nggak bisa diganti gitu. Contoh kayak waktu itu temanku yang belajar biologi, dia bilang ada istilah DNA, RNA, itu kan nggak bisa diganti sama kata-kata lain ya. Jadi itu bisa naikin indeks kemiripan sama jurnal-jurnal lainnya. Nah, di sini juga bakal bisa dikasih feedback langsung sama dosennya. Dikasih komen-komen gitu kayak apakah udah bagus atau harus ditingkatin dan lain sebagainya. Nah, terkait biaya kuliahnya sendiri, kurang lebih satu semester tuh sekitar 14.000 sampai 20.000 Australian dollar atau sekitar 140 sampai 200 juta. Cuma teman-teman bisa tahu berapa biayanya tuh dari awal pas dapet letter of acceptance atau surat penerimaan dari kampusnya. Kayak di sini kan langsung kelihatan nih, kalau in total selama 4 semester aku harus bayar sekitar 67.000 atau 670 juta rupiah gitu. Nah, tapi kalau IPK kita bagus, kita bisa dapat beasiswa tambahan dari kampus gitu. Bahkan kadang seringkali itu nggak dikabarin. Kayak contoh kan ini di sini kan tertulis kalau udah dibayar sama LPDP sekian ribu gitu. Nah, tapi ternyata aku dapat potongan dari kampus 3.000. Jadi LPDP-nya berkurang juga bayarnya, nggak perlu bayar full. Jadi intinya mereka tuh sangat nge-support kita buat belajar dan ada banyak banget opsi beasiswa yang bisa dicapai walaupun harga kuliahnya mahal gitu. Dan untuk berapa harga atau biaya SPP yang perlu dibayar itu tergantung juga banyaknya mata kuliah yang diambil. Tapi kurang lebih satu mata kuliah itu sekitar 4 ribuan lah untuk yang jurusan sosial. Tapi kalau untuk jurusan sains lebih mahal biasanya. Karena kan kadang ada yang butuh pakai lab dan lain sebagainya. Jadi harganya jauh lebih mahal. Nah, gimana sih cara daftar kampus ke kampus Australia? Sebenarnya bisa dua. Bisa daftar langsung ke website kampus atau lewat agent.
Nah, lewat agennya juga gratis. Salah satu agent yang terkenal tuh IDP. Aku kemarin juga apply-nya tuh lewat agent, jadi aku kirim semua berkasku kayak CV, esai ke IDP ini, terus nanti IDP yang kirim ke kampusnya. Jadi aku nggak perlu tektokan sama kampus. Nah, kok bisa sih IDP tuh gratis gitu, padahal ibaratnya udah direpotin sama kita, karena dia dapat kayak commission fee atau gajinya gitu dari kampus tujuan kita langsung. Makanya dia nggak minta ke kita. Nah, kenapa waktu itu aku milih pakai agent juga? Karena si IDP ini tuh akan ngurusin aku nggak cuma pas daftar kampus doang, tapi setelah keterima juga gitu. Misalkan waktu itu bantuin ngurus visa, buka ATM atau buka bank, terus juga nyari tempat tinggal di sini, dan hal-hal lain. Oh ya, sama asuransi, itu semua diurusin sama si IDP ini. Jadi emang mending pakai agency, karena kadang kalau daftar sendiri tuh suka bingung dan ya jadinya lama. Jadi mending pakai agent. Nah, untuk opsi beasiswa sendiri yang teman-teman bisa daftar untuk kuliah di Australia, kurang lebih ada 4 ini. Ada LPDP, Australia Award, beasiswa dari kampus, sama beasiswa profesor. Nah, tentunya tiap beasiswa punya persyaratan yang berbeda dan punya tuntutan timbal balik apa yang harus kita kasih ke mereka gitu. Jadi emang lebih baik dicek gimana syaratnya dan juga apa sih yang harus kita kasih balik kepada mereka. Plus, uang yang ditawarkan juga berbeda sih. Jadi ini bisa dicek gitu. Nah, untuk LPDP sama Australia Award, kurang lebih sih kalau uang yang ditawarkan tuh sama. Kayak antara biaya hidup dan juga SPP kuliah. Yang cukup berbeda tuh antara ini nih beasiswa kampus sama beasiswa profesor. Kalau beasiswa kampus biasanya tuh cuma pembebasan beasiswa, pembebasan SPP. Jadi biaya hidup tetap ditanggung sendiri. Nah, kalau yang beasiswa profesor, biasanya tuh kita di cover full, tapi timbal baliknya selain kita kuliah, biasanya diminta untuk bantu ngerjain project tertentu sama si profesor ini gitu. Jadi kita ibaratnya ngasih timbal baliknya ya dengan bekerja gitu. Gitu sih kurang lebihnya. Nah, mungkin ini terakhir dari aku, tips and trick buat dapat beasiswa ke Australia. Yang pertama adalah pelajarin dulu alur dan persyaratan beasiswa plus kampus tujuan. Karena emang alurnya tuh beda banget dan syaratnya juga beda banget. Contoh alur, kalau di LPDP sendiri tuh dia punya 2 sistem alur. Bisa daftar ke LPDP setelah keterima kampus atau daftar baru keterima kampus. Nah, tapi kalau untuk Australia Award atau beasiswa dari pemerintah Australia, dia harus keterima dulu beasiswa Australia Award-nya, baru habis itu udah boleh daftar kampus. Jadi itu alurnya beda. Terus kalau untuk apa namanya kampus tujuan itu juga kadang beda-beda juga alur daftarnya dan juga persyaratannya. Kayak contoh beberapa kampus tuh nggak ngesyaratin esai, tapi ada juga yang ngesyaratin. Terus ada juga yang nggak minta wawancara, tapi ada juga yang ada. Jadi emang harus benar-benar dipelajarin banget sih terkait ini. Karena ini akan ngaruh harus jauh apa sih kita siap-siap untuk ikut atau daftar ke beasiswa ini. Terus yang kedua, perlu tabung prestasi dan pengalaman. Kalau mau ikut master by coursework, disarankan udah punya pengalaman kerja dulu. Karena beberapa program itu tuh emang ada syarat minimal punya pengalaman kerja setahun atau 2 tahun dan lain sebagainya. Contoh untuk di programku, dia tuh menawarkan 3 skema durasi. Ada durasi 2 tahun, 1,5 tahun, dan 1 tahun. Nah, bedanya itu ada di tergantung berapa lama kita punya pengalaman kerja sebelumnya. Kalau pengalaman kerja masih di bawah 2 tahun, itu wajib ikut yang program 2 tahun. Tapi kalau udah pengalaman kerja 2 sampai 3 tahun, itu bisa ikut yang 1,5 tahun. Tapi kalau udah punya pengalaman kerja lebih dari 3 tahun, itu bisa ambil program yang setahun doang masternya. Jadi untuk master by coursework emang sangat disarankan untuk udah punya pengalaman kerja. Dan menurutku tugas-tugasnya di sini tuh emang banyak yang diminta disuruh gimana dikaitkan waktu dulu konteks bekerja. Jadi kalau belum kerja agak bingung gitu ngerjain tugasnya gitu. Sedangkan untuk master by research, itu emang disarankan udah punya pengalaman riset dulu sebelumnya. Karena ketika nyampe sini akan langsung ngeriset banyak hal, jadi ibaratnya kampus nggak bakal ngajarin kita dari nol lagi gitu. Dan
Apa ya, menurutku nggak ada kata terlambat sih terkait menabung prestasi dan pengalaman ini. Jadi kalau misalkan merasa kayak, "Waduh Kak, aku belum punya sama sekali," nggak apa-apa, bisa ditabung dari sekarang. Masih ada waktu kok untuk ngejar itu semua. Jadi ditabung dulu aja. Terus yang terakhir, perlu tahu juga sih, apa sih tujuan kita lanjut kuliah gitu. Dan tentunya tujuannya ini tuh nggak boleh hanya untuk kepentingan pribadi atau untuk keuntungan pribadi, tapi gimana dengan kuliah ini kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain dan juga untuk pemberi beasiswa kita. Kalau untuk LPDP berarti gimana konteksnya dengan kita kuliah bisa ngasih manfaat buat Indonesia. Atau kalau untuk konteks Australia Award, gimana caranya dengan kita kuliah ini kita bisa ngasih manfaat untuk hubungan bilateral Indonesia sama Australia. Jadi emang perlu digali banget apa sih tujuan yang pengen dicapai selain untuk kepentingan diri sendiri. Oke, kurang lebihnya gitu sih. Sekian dari aku. Misal nanti ada yang mau ditanya lebih lanjut, boleh banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke moderator. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Kak Aufa sebelumnya. Menarik banget sih, aku lihat PPT-nya juga betah gitu. Cakep banget, bagus. Terus semuanya juga dari awal kakak bahas lingkungan dulu gitu sampai tadi kita tahu kan di Australia ternyata sekarang lagi gelap gitu guys. Kan sekarang di Kairo terang banget gitu. Aku jadi ngebayangin, oh Australia lagi gelap tapi aman gitu kan. Terus biaya hidup dan perkuliahan juga sudah dibahas tadi sama Kak Aufa. Mungkin teman-teman di sini kita langsung masuk ke sesi pertanyaan aja. Bagi yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand. Uh, Tunggu sebentar, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Saya ulangi, boleh raise hand, terus nanti boleh on mic dan on cam juga. Atau mungkin mau bertanya di kolom chat, boleh. Tapi nanti saya dulu kan mungkin bisa yang chat dulu ataupun yang raise dulu. Kita lihat yang di chat dulu sebentar. Oke, ini sudah ada yang resen ya. Kak Alvira, dipersilakan Kak Alvira pertanyaannya. Boleh on mic. Halo Kak Alvira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Alfira Nirma dari mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir juga, Al Azhar Kairo. Oke, untuk menurut kakak nih ya, menurut Kak Alfa nih, kampus yang memang kampus-kampus apa aja nih yang menurut kakak yang ada di Australia yang worth it banget untuk kita datangi gitu, maksudnya untuk kita sekolah S2 di sana gitu. Terus kalau saya sendiri, karena saya itu dari jurusan jurnalistik gitu ya, soal Fawal Iklam di sininya, jadi saya mau tanya gitu, menurut kakak nih kampus yang jurnalistiknya bagus tuh mana ya kalau di Australia gitu, dan apakah kampus-kampus yang kakak rekomendasikan ini itu tuh bisa dapat beasiswa juga nggak gitu aja deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Alvira. Kita di pertanyaannya kalau yang aku tangkap dua ya Kak, kampus dan yang sesuai dengan jurusan jurnalistik yang menyediakan beasiswa. Mungkin bisa langsung dijawab aja Kak, boleh? Oke, baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau untuk dari segi rankingnya sendiri, teman-teman, top 5 kampus di Australia itu ada yang pertama Australian National University, ini peringkat 27 di dunia. Terus yang kedua ada University of Melbourne, ketiga University of Sydney, terus UNSW, sama yang kelima kampusku. Nah, kalau misalkan ditanya yang bagus apply kemana, itu balik lagi harus ngecek
ranking dari jurusannya juga gitu. Karena tuh di sini ada ranking kampus sama ranking dari program atau jurusannya. Tapi kalau misalkan pengen yang benar-benar apa ya secara umum bagus, mungkin bisa ngincer top 3 yang ada di sini sih. Either Australian National University, University of Melbourne, ataupun University of Sydney. Jadi bisa ke 3 ini. Cuma makin bagus rankingnya berarti daya saingnya juga makin kompetitif, jadi makin harus dipersiapkan lagi nih untuk bisa apply kampus-kampus ini. Gitu sih kurang lebihnya. Kira-kira ada pertanyaan lanjutan kah? Silakan. Gimana Kak Alvira? Sudah terjawab ya? Atau mau ada pertanyaan lagi Kak Alvira? Ya, sudah cukup. Terima kasih, Kak. Siap, sama-sama. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, kita dahulukan yang resen dulu ya. Kepada Kak Al-Adawiyatun Nisa, dipersilakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu Kak. Nama Al-Adawiyatun Nisa. Saya juga mahasiswa Al-Azhar Kairo. Sebelumnya mau nanya Kak, untuk beasiswa itu ada nggak kayak hal-hal yang bikin kita untuk stop dapat beasiswa gitu? Atau IPK kita turun berarti beasiswa kita tidak dapat. Lalu untuk kita yang backgroundnya dari jurusan agama nih Kak, apakah bisa lintas jurusan gitu ke umum seperti kayak manajemen bisnis atau psikolog itu sendiri di Australia? Gimana Kak? Terima kasih Kak Alfa. Boleh Oke, langsung. baik. Siap. Sebenarnya apakah bisa lintas jurusan atau enggak itu bisa-bisa aja. Yang penting ada alasannya atau ada argumennya aja gitu kenapa perlu lintas jurusan. Karena kayak di sini aku punya teman dia juga ngambil program yang sama kayak aku, Master of Educational Studies, tapi fokusnya itu lebih ke pendidikan inklusi untuk teman-teman difabel dan disabilitas. Nah, S1-nya dia itu pendidikan agama Islam dari UIN Malang. Jadi tetap bisa. Yang penting masih apa ya, ada alasannya gitu. Kenapa mau pindah jurusan dan gimana prospeknya ke masa depan gitu. Apakah emang pekerjaan kamu di masa depan akan berkaitan dengan si lintas jurusan kamu ini tadi atau enggak. Yang penting segalanya ada justifikasi atau alasannya gitu. Tadi ada follow up-nya lagi nggak ya question-nya? Kayaknya ada satu lagi deh, tapi aku lupa. Ini Kak satu lagi untuk beasiswa seperti LPDP, terus ada Australia Award kata-kata tadi, itu kan mereka menjamin selain kita dapat biaya hidup, kita juga dibantu untuk perkuliahan. Nah, itu ada nggak hal yang bikin kita tuh putus dapat beasiswa gitu Kak? Kayak misalnya kan namanya kita kayak LPDP kan ada beberapa syarat. Nah, ketika di tahun selanjutnya kita nggak dapat misalnya IPK turun atau apapun, apa hal yang bikin kita tuh putus dari beasiswa itu gitu? Oke, kalau untuk LPDP sama Australia Award sendiri, yang bikin apa ya namanya, seseorang stop gitu menerima beasiswa, biasanya sih satu karena IPK-nya nggak tercapai gitu. Kalau dari LPDP sama Australia Award ada minimal 4 dari 7 atau setara IPK 3 gitu kalau Indonesia, 3 dari 4 gitu. Terus sama kalau melakukan pelanggaran yang terkait ini sih hukum pidana dan pidana itu bisa dicabut gitu. Jadi rata-rata jarang sih kayaknya aku nggak pernah denger ada yang dicabut gitu deh. Gitu. Sudah terjawab ya Kak Al-Adawiyatun Nisa? Udah Kak, makasih banyak Kak. Salam kenal ya Kak. Siap, sama-sama. Oke, selanjutnya tadi saya lihat ada Kak Saidah, tapi mungkin nggak jadi resen. Atau kalau mau nanti Kak Saidah bisa resen lagi. Saya lanjut ke pertanyaan yang ada di chat dari Kak Rozak. Katanya, Kak Alfa izin bertanya, untuk persyaratan LPDP kira-kira apa aja ya Kak? Ada ekstra Oke. movement, udah dapat cooldown juga dan dia cukup tebel dan Oke, jadi untuk LPDP sendiri itu ada beberapa jenis opsi beasiswa yang bisa didaftar juga teman-teman. Bentar, aku coba share screen ya. Baik. Hmm.
Aduh. Nah, kalau dari LPDP sendiri itu ada jenis beasiswanya tuh ada yang targeted, afirmasi, sama reguler gitu. Nah, tiap tiap jenis ini beda gitu syaratnya. Cuma aku asumsikan aja di sini akan daftar semuanya ke beasiswa reguler. Nah, untuk beasiswa reguler sendiri syarat daftarnya itu yang pertama akan diminta ijazah kampus, terus juga surat rekomendasi, terus nanti diminta untuk bikin esai. Esainya tuh ada 8 mini esai dan 1 esai rencana kuliah dan juga rencana kontribusi. Terus apa lagi ya? Paling ini sih sama diminta CV. Jadi CV-nya tuh nanti akan langsung isi di webnya LPDP gitu, kayak ditanya pernah ikut organisasi apa aja, apakah pernah publikasi ilmiah, terus pernah dapat achievement apa aja, pernah kerja di mana dan lain sebagainya. Nanti itu semua diisi online. Kurang lebihnya gitu sih. Tapi nanti detailnya bisa dicek di sini karena tiap tahun suka berubah syaratnya. Nah, paling sih kalau yang reguler kayak gitu. Tapi kalau untuk yang targeted, biasanya ada tambahan lagi gitu. Misal untuk teman-teman mungkin bisa coba daftar yang apa namanya beasiswa santri atau beasiswa kadar ulama. Itu nanti ada syaratnya khusus lagi gitu untuk membuktikan kalau teman-teman emang masuk ke dalam kriteria tersebut gitu. Dan kalau misalkan dari yang 2023 ini, tiap kategori program tuh punya apa ya, syarat yang bukan syarat sih, kayak minimal nilai yang berbeda gitu. Dan yang paling tinggi tuh untuk yang beasiswa reguler. Jadi kalau teman-teman bisa masuk ke opsi yang targeted atau beasiswa afirmasi, itu akan lebih untung sih, karena cut off minimal nilainya nggak setinggi yang beasiswa reguler ini. Jadi kayak keuntungan atau kesempatan biar bisa keterimanya jauh lebih gede gitu. Oke. Terima kasih Kak. Tapi mungkin pertanyaan dari aku sendiri ya, mungkin mewakili Kak Rozak juga. Tadi yang Kakak bilang minimal nilainya itu berbeda. Kalau yang general tadi itu berapa Kak? Yang lumayan tinggi minimalnya. Oke, jadi kan kalau di LPDP sendiri itu tahapan seleksinya ada 3. Ada berkas, terus tes bakat skolastik, sama yang terakhir tes substansi. Nah, biasanya paling banyak gagal tuh di tes bakat skolastik. Nah, tes bakat skolastik ini tuh rentang nilainya 1 sampai 300 gitu. Nah, kalau di reguler yang tahun ini, dia tuh syarat lulusnya tuh di 210 dari 300. Tapi untuk yang afirmasi dan targeted itu di 160. Jadi jauh kan. Gitu. Sedangkan untuk yang substansinya, kayak untuk yang targeted sama afirmasi itu di 600 dari 1000, tapi untuk reguler di 800 dari 1000. Jadi emang skornya cukup jauh gitu. Oke, terima kasih Kak sekali lagi. Mungkin udah kejawab ya pertanyaan Kak Rozak tadi, dan aku tambahin juga. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Kak Laila. Kaufa, kalau dapat beasiswa LPDP atau beasiswa lainnya, boleh kerja part-time nggak Kak di Australia? Oke, kalau kerja part-time-nya kerja kasar, misal kayak yang populer di sini tuh jadi cuci piring atau bersih-bersih, jaga toko, itu nggak boleh. Karena itu nggak linear sama keilmuan kita. Tapi kalau kerjanya tuh misalkan jadi bagian dari tim riset, kayak di sini tuh banyak banget grand research yang bisa dapat $3.000, itu boleh, karena itu selaras sama keilmuan kita. Atau jadi asisten dosen, itu boleh. Jadi kerja yang berkaitan sama akademik itu boleh, tapi kalau yang kayak kerja kasar nggak boleh. Gitu. Lagi-lagi pertanyaan dari aku, nambahin. Kalau misalkan nggak bolehnya itu, kalau ketahuan dikeluarin dari kampus Kak, atau di apa ya bahasanya, diputus dari beasiswa, atau gimana Kak? Atau ada aja yang curi-curi gitu? Nah, kalau untuk kampus sih nggak ada hubungan ya, karena bukan kampus kan yang ngasih kita beasiswa. Tapi kalau dari LPDP sendiri, dicabut sih beasiswanya. Kenapa sih nggak boleh banget kerja yang nggak linear sama bidang kita? Karena khawatirnya mengganggu perkuliahan. Karena di sini kuliahnya aja udah berat gitu. Nanti kalau misalkan ditambah kerja-kerja yang kayak gitu, kasihkan kerja,
malah takutnya malah ngeganggu kan. Plus kan kita ada syarat harus dapat IPK sekian gitu dari LPDP. Jadi untuk memastikan IPK sekian itu juga tercapai gitu. Tapi kalau Eh, Australia Award boleh sambil kerja. oh gitu Kak, berarti bisa ya sambil part time yang kerja-kerja nggak linear sama kampus bisa kalau Australia luar. Australia Award boleh karena menurutku beasiswanya lebih kecil. Itu lebih Oh harus memutar otak untuk mengelola uang gitu. iya. Soalnya juga berarti kan kayak LPDP udah ngasih full untuk kita untuk fokus belajar gitu ya Kak, dan lebih besar juga kan kata kakak tadi daripada yang Australia. Oke, Benar. mungkin kalau habis ini nggak ada yang raise hand, mungkin ini pertanyaan terakhir dari teman-teman. Katanya Kak Ufa, izin bertanya, kapan saya bisa mendaftar untuk program studi di luar negeri? Oh, atau mungkin yang aku tangkap mungkin waktunya Kak gitu. Misalkan LPDP-nya atau dari kampusnya sendiri gitu. Oke, kalau untuk Australia sendiri sih kita buka sepanjang tahun kampusnya tuh. Tergantung teman-teman mau start kuliahnya kapan. Jadi di sini tuh start kuliahnya tuh setahun ada 3 kali untuk master, dan kalau untuk PhD tak terhingga. Bener-bener banyak kalau PhD. Nah, kalau master sendiri tuh ada 3 opsi. Di semester 1 yang bulan Februari pas summer, atau di bulan Juli pas winter, sama satu lagi di Oktober nih pas spring sekarang gitu. Jadi silakan pilih aja mau enroll kapan. Nah, apply-nya itu bisa kapan aja. Kayak contoh, misalkan teman-teman awalnya pengen daftar yang untuk program Februari, tapi ternyata belum dapat beasiswa gitu nyampe mendekati keberangkatan. Nah, nanti teman-teman bisa kontak ke kampus untuk mundur aja, bukan mengundurkan diri ya, tapi mundur pindah pindah masuk kuliahnya nggak di Februari gitu, pindah ke Juli atau ke Oktober gitu, jadi digeser. Karena kayak caseku juga waktu itu, harusnya aku tuh start kuliah di Februari tahun ini, tapi visaku belum keluar, jadi aku mundur ke Juli. Tuh. Jadi bisa mundur. Tapi kalau untuk beasiswanya sendiri, kalau Australia Award tuh bukannya cuma setahun sekali, tiap bulan Maret. Tapi kalau untuk LPDP, untuk program reguler, dia buka setahun 2 kali. Di Maret dan Juni-Juli lah, gitu. Jadi bisa dicoba juga. Oke, jadi pertanyaan dari Kak Ramadhani tadi sudah. Nih Kak Alvira nanya lagi ternyata Kak, yang tadi nanya di ini open mic, nanya lagi di kolom chat. Karena tadi bahas kerjaan juga mungkin ya, dan tadi ada magister, bukan yang by research, by apa ya aku lupa. By Yang coursework. iya itu kan mungkin ngasih pengalaman kerja gitu ya Kak. Kata Kak Alvira, Kak Alva, untuk yang harus memiliki pengalaman kerja itu apa harus memberikan SK gitu Kak? Maksudnya mungkin kayak sertifikat tertulisnya atau gimana? Enggak. Jadi sebenarnya tuh kalau di sini bahasanya tuh bukan yang kaku kayak di Indonesia gitu loh guys. Lebih kayak disarankan sudah punya pengalaman kerja sekian tahun. Jadi cukup nyantumin di CV aja udah punya pengalaman kerja atau belum. Sebenarnya kalau belum punya pengalaman kerja pun nggak apa-apa dan tetap bisa diterima. Cuma nanti pas kuliahnya yang akan lebih menantang karena semua konteksnya tuh diminta dikaitin ke gimana waktu dulu kerja gitu. Dan apa ya, eee, kalau menurut cerita teman-temanku kan jadi aku di sini ada beberapa teman yang dia belum pernah kerja jadi langsung lanjut kuliah, itu cukup susah gitu untuk kayak ngerjain tugas dan lain sebagainya karena belum pernah turun ke lapangan gitu. Oke, yang sudah cukup jelas tadi. Ada lagi nih Kak di kolom chat, balik ke beasiswa LPDP lagi. Katanya dari Kak Laila, Kak Ufa, biasanya kalau perjanjian LPDP itu setelah lulus apa ya Kak? Disuruh mengabdi di beberapa tempat kah atau gimana? Sama rekomendasi Universitas S2 untuk ekonomi syariah di Australia. Jadi dia nanya setelah lulus ya gimana gitu, sama kan kayaknya dia mahasiswa Mesir juga, lintas jurusan dari ekonomi syariah. Oke. Nah, kalau untuk, pengabdiannya sendiri, jadi nanti kalau teman-teman daftar LPDP, teman-teman tuh diminta bikin esai. Nah, esainya ini tuh kurang lebih
menanyakan apa sih kontribusi yang bisa kamu tawarkan buat Indonesia. Jadi kayak ngejual ide lah kurang lebih gitu. Kayak lo bisa kasih balik apa nih ke Indonesia udah dibayarin sekolah mahal-mahal. Nah gitu. Jadi apa yang akan kita lakukan setelah nanti selesai kuliah itu tergantung apa yang teman-teman tulis gitu. Jadi bukan kayak Indonesia yang nyuruh kayak oh kamu nanti habis lulus ke Papua ya atau ke Sulawesi ya atau kemana ya nggak kayak gitu. Jadi tergantung apa yang kita usulkan di awal gitu. Nah itu biasanya yang terpenting adalah selaras sama bidang kita karena nanti LPDP bakal nanya kayak gimana kamu yakin kalau bisa ngelakuin kontribusi ini sambil kamu kerja gitu buat cari nafkah beneran untuk diri kamu setelah pulang gitu. Nah, makanya juga kontribusinya harus realistis gitu. Nah, yang terpenting sih kalau bikin kontribusi di SLPDP adalah satu, emang itu beneran bisa dilakuin, karena nanti harus dilakuin beneran kan. Dan yang kedua, apa ya, bermanfaat untuk orang yang kamu targetin. Plus yang ketiga, itu biasanya tuh scale-nya nggak usah gede-gede banget, tapi beneran bisa dilakuin gitu. Kayak contoh, temenku waktu itu emang dia fokusnya pengen membangun di kotanya, ya udah dia ngabdi buat kotanya, kayak gitu. Jadi yang penting emang kembali ke rakyat sih, gitu. Dan untuk durasi pengabdiannya sendiri adalah 2 kali masa studi ditambah setahun. Contoh kayak aku kan studinya 2 tahun, berarti aku harus pengabdian kurang lebih 5 tahun, gitu. Oke, terima kasih Kak. Oh ya, sama yang rekomendasi ya. Kalau Oh iya, untuk ekonomi bisa ini sih, bisa ke Melbourne, University of Melbourne, University of Sydney, atau ke kampus aku di University of Queensland. Nanti bisa masuk ke fakultasnya tuh ada namanya Fakultas Bell, Business Economics and Law. Jadi di situ akan ada banyak pecah-pecahannya lagi, bisa pilih gitu spesifiknya mau gimana. Karena S2 tuh benar-benar sespesifik itu. Kayak contoh, banyak banget jurusan-jurusan yang aku baru tahu ada pas nyampe sini gitu ya. Dulu di S1 nggak pernah denger namanya ada gitu. oke, terima kasih banyak Kak. Karena waktunya juga masih ada, jadi aku yang mau nanya, Iya kalau boleh. boleh. Aku mau nanya ini, Kakak berarti asli di Indonesianya di mana Kak? Di Kalau misalkan aslinya sih orang Jawa, tapi udah tinggal di Tangerang Selatan. ya maksudnya di Indonesia kan enak gitu ya kita hujan ya adem gitu, kemarau ya nggak sepanas summer lah. Mm-mm. Culture shock Kakak di Australia apa sih Kak? Sama satu lagi sekalian aja, kenapa Kakak pilih Australia? Gitu kan Kakak udah di UI juga, terus kayak memilihnya di Australia itu kenapa alasannya? Kalau culture shock di sini adalah kaget orangnya baik-baik banget. Kayak beneran sebaik dan seramah itu. Bahkan jauh lebih ramah dari orang-orang Jakarta ataupun orang-orang Tangsel ya. Nah, gitu. Aku ingat banget pas pertama kali aku nyampe sini, aku kan sama temanku lagi belanja buat ya pindahan gitu. Misalkan kayak beli bantal, bed cover, dan lain sebagainya. Terus ada ibu-ibu gitu sama nenek-nenek sama cucunya gitu lah berempat. Ngelihat kita gitu belanja banyak hal, akhirnya dia nanya gitu, kamu baru pindah ke sini ya gitu. Terus kita bilang iya. Terus tahu nggak sih mereka tuh langsung kayak bilang ke orang-orang sekitar kayak, dia baru datang nih ke sini ya kita bilang welcome to Australia itu padahal tuh di mall dan kayak langsung "Mm, oke, makasih banyak." Tapi kayak seramah itu. Dan situasi kayak gitu tuh sering banget. Terus juga mereka ramah banget Muslim. Jadi aku bener-bener nyaman hidup sebagai seorang Muslim dan apa ya, nggak awalnya aku takut gitu loh karena kan kayak jadi minoritas dan lain sebagainya tapi ternyata it's okay gitu. Bahkan kayak banyak banget di pinggir jalan yang nyapa aku pakai assalamualaikum gitu. Bahkan aku ingat banget waktu itu ada bapak-bapak, dia baru mualaf gitu, bapak-bapak udah agak tua. Dia padahal lagi ngantri beli roti gitu di dalam toko. Terus karena lihat aku lewat, dia langsung lari keluar cuma mau bilang assalamualaikum. Jadi dia senang ketemu sama sesama Muslim. Dan itu kayak aku, wow, oke. Terus karena di sini toleransi beragamanya sangat baik, jadi kalau teman-teman mau izin sholat di tengah kelas, nggak apa-apa izin aja. Dan dosennya kayak, ya udah nggak apa-apa. Dan ada masjid kok, selalu ada masjid di kampus. Jadi teman-teman tetap bisa sholat dengan aman dan nyaman. Terus, apa lagi ya? Kalau culture shock-nya itu sih. Terus tadi apa? Musim ya. Kalau musimnya di sini juga enak sih, walaupun 4 musim.
cenderung dingin, tapi bukan dingin yang tapi balik lagi tergantung negara bagian ya. Kalau negara bagian untuk Queensland, cuacanya tuh nggak jauh beda sama negara tropis, tapi nggak sepanas Indonesia. Jadi kayak kalau winternya tuh sekitar berapa ya? 5 sampai 10 derajat gitu. Terus kalau kayak sekarang nih spring di 17 derajatan, nanti nanti summer di sekitar 20-an derajat lah gitu. Tapi kalau teman-teman kayak ke Melbourne atau Sydney itu akan jauh lebih dingin karena posisinya lebih dekat ke kutub. Jadi balik lagi tergantung wilayahnya di mana. Tapi kalau untuk di negara bagianku sendiri sih enak gitu cuacanya. Gitu. Sama ini jika tadi kenapa milih Oh Australia? ya, kenapa Australia? Karena bidangku sendiri kan pendidikan. Dan aku ngelihat salah satu negara yang sangat inklusif dan mendukung pendidikan di Asia, dan emang ada di kurikulum mereka tuh Australia ini gitu. Plus karena emang fokusku untuk kayak ngembangin pendidikan untuk pembelajaran orang dewasa, yang paling oke dari segi ranking juga ini. Jadi that's why aku pilih ini. Oke, terima kasih banyak Kak Aufa. Kita lanjut karena sesi tanya jawab udah selesai. Kita ada penyerahan sertifikat buat Kak Aufa secara online. Iya. Boleh minta tolong? Ini Kak Rido. Oke. Kita foto dulu yang aku screenshot. 1, 2, 3. Sebentar, aku save dulu. Sekali lagi boleh Kak? Sekali lagi aku yang foto. 1, 2, Ayo. 3. Korban. Oke. Kenapa? Mencet. Oke. Terima kasih banyak Kak Aufa. Sebelum aku serahkan ke MC, aku ingat satu hal dari Kak Aufa tadi. Kata Kak Aufa, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Jadi buat aku sendiri dan buat teman-teman semua, kita nggak ada kata terlambat untuk memulai kok. Ya, kita ambil itu dari Kak Aufa dan banyak banget hal-hal bermanfaat lainnya. Aku mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Aku pamit undur diri dan aku kembali serahkan ke MC. Terima kasih Kak Aufa, sehat-sehat terus. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Kak Ova. Oke, terima kasih kepada moderator kita, Ustazah Nadia Fitria, dan juga pastinya kepada pemateri Kak Aufa Miladia Izzah